Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aprilia Widyastuti, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pengikhtisaran. Materi ini adalah materi kelas 12 peminatan IPS untuk semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, khususnya tahap pengikhtisaran. KD pada mata pelajaran kali ini adalah KD 3.4, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan materi pembelajaran yaitu 1. Tabel neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. 2. Langkah-langkah menyusun neraca lajur. 3. Praktik membuat neraca lajur kertas kerja atau worksheet. Kita cek dulu ya. Sampai di mana tahap siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita lalui kemarin? Ya, materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Pada hari ini kita akan melanjutkan tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa dengan materi kertas kerja. Pada kali ini kita akan belajar dengan banyak menggunakan lagu akuntansi ya. Langsung saja kita simak untuk materi yang pertama. Nah, bisa dilihat ya, ada sebuah lirik lagu. Lagu ini dinyanyikan dengan nada lagu Kesempurnaan Cintanya Rizky Febian. Pasti kalian familiar dong dengan lagu ini. Nah, di dalam lagu ini menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun kertas kerja. Yuk kita nyanyikan. Kertas kerja ada 5 langkahnya. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, neraca saldo disesuaikan. Keempat, laba rugi. Yang terakhir ada kolom neraca. Ingat-ingat semua kertas kerja. Ya, setelah kita nyanyikan, kita telaah bersama maksud dari lirik lagu akuntansi berikut. Jika diperhatikan, di sana menyebutkan bahwa ada 5 langkah dalam menyusun kertas kerja. Yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo disesuaikan, keempat laba rugi, dan yang kelima adalah neraca. Berikut ini adalah format dari neraca lajur atau kertas kerja atau yang juga disebut dengan worksheet. Jika dilihat, lajurnya ada banyak ya. Itulah kenapa disebut dengan neraca lajur. Nah, lajur-lajur ini tadi yang isinya ada di dalam lagu akuntansi. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian atau AJP, ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Format inilah yang akan digunakan bagi kalian yang akan membuat neraca lajur, kertas kerja, atau worksheet.
Nah, dapat disimpulkan bahwa langkah menyusun kertas kerja yang pertama, ketika mengisi kolom neraca saldo, kalian hanya tinggal memindahkan saja data neraca saldo yang sudah ada. Dipindahkan ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja, disesuaikan posisinya apakah di debit ataukah di kredit. Yang kedua, AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Kolom ini diisi dengan memindahkan data jurnal penyesuaian yang sudah dibuat ke kolom AJP yang ada di neraca lajur. Pastikan posisinya sama ya. Kalau ada di debit, maka dipindahkan di debit. Jika ada di kredit, maka dipindahkan di kredit. Yang ketiga ada NSD atau neraca saldo disesuaikan. Nah, pada neraca saldo disesuaikan ini, kalian harus menghitung, harus menjumlahkan saldo yang ada di kolom neraca saldo dengan saldo yang ada di kolom AJP atau jurnal penyesuaian. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita simak lagu berikut ini. Masih ingat lagu nada 1 ditambah 1 ketika zaman kalian masih kecil? Nah, kita ganti liriknya dengan lirik lagu akuntansi ya. Seperti ini contohnya. Debit ketemu debit, bertambah di debit. Kredit ketemu kredit, bertambah di kredit. Debit ketemu kredit, jadinya dikurang. Ditaruh di mana? Ditaruhnya yang paling besar. Nah, ini tadi adalah lagu bagaimana cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Jika debit ketemu debit, artinya debit yang ada di jurnal atau neraca saldo bertemu dengan debit yang ada di jurnal penyesuaian, maka cara menghitungnya dengan ditambah dan posisinya ditaruh di debit. Jika kredit ketemu dengan kredit, maka tinggal ditambah saja dan hasilnya ditaruh di kredit. Debit ketemu dengan kredit, jadinya dikurang. Taruhnya di mana? Taruh di yang paling besar. Kalau debit yang ada di neraca saldo jumlahnya lebih besar dari kredit yang ada di jurnal penyesuaian, maka hasilnya kalian taruh di debit. Intinya, jika sama debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, maka tinggal dijumlahkan saja dan taruh di tempat semula. Ada di mana? Debit atau kredit. Jika debit ketemu kredit atau yang berlawanan, kalian menghitungnya dengan dikurang ya, dan ditaruh di yang paling besar. Oke, kita akan lanjut lagi membahas tentang langkah menyusun kertas kerja untuk tahap keempat dan tahap kelima. Tahap keempat adalah tahap laba rugi. Kalian akan mengisi kolom laba rugi dengan cara memindahkan kelompok akun nominal. Akun nominal adalah akun golongan 4 dan akun golongan 5. Akun-akun ini tinggal kalian pindahkan saja dari data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Harus tepat ya, jika di debit maka nominalnya kalian tuliskan di debit. Begitu pula sebaliknya, jika di kredit maka nominalnya kalian taruh di kredit. Tahap yang kelima adalah neraca. Di kolom neraca, kalian hanya memindahkan saja kelompok akun real, yaitu akun 1, 2, 3 dari data neraca saldo ke kolom neraca yang ada di neraca lajur. Ingat ya, posisinya juga harus sama. Kalau di debit, harus diposisikan di debit. Kalau di kredit, harus diposisikan di kredit. Sekarang kita masuk ke cara mengisi kolom laba rugi dan neraca. Di sini kalian ketemu dengan lagu lagi ya. Pelajaran akuntansi bersama saya cenderung lebih mengedepankan pemahaman dengan mudah. Sehingga saya menciptakan beberapa lirik lagu dengan lirik akuntansi disesuaikan dengan nada-nada lagu-lagu yang
Ada. Nah, di sini adalah lagu Surat Cintaku, ini yang menyanyikan Vina Panduwinata. Kita nyanyikan ya. 1, 2, dan 3 di kolom neraca. 4 dan 5 laba rugi, pendapatan kredit beban debit. Tapi kalau di kolom neraca, harta debit, utang modal, di kredit. Nah, terjawab ya, berarti 1, 2, dan 3 akan masuk di kolom neraca. 4 dan 5 akan masuk di kolom laba rugi. Siapa 1, 2, dan 3? 1, 2, dan 3 adalah harta, utang, dan modal. Siapa 4 dan 5? 4 dan 5 adalah pendapatan dan beban. Jangan sampai salah kolom ya untuk memindahkannya. Sekarang coba amati tabel berikut dan carilah perbedaannya. Saya menyajikan 2 tabel ya, ada tabel gambar A dan tabel gambar B. Lalu saya memberi tanda kotak atau persegi panjang yang berwarna merah sebagai tanda kalian untuk mencari perbedaannya di kolom ini. Perhatikan baik-baik. Apa perbedaannya? Sudah ditemukan? Ya, betul sekali. Ada perbedaan yang sangat terlihat di sini. Ini adalah kolom laba rugi dan neraca, keduanya adalah sama. Tapi untuk gambar A, ada jumlah yang berjauhan ya, yang berwarna merah, itu berjauhan. Itu adalah selisih laba rugi dan selisih neraca. Untuk gambar A, jaraknya berjauhan. Sedangkan gambar B, selisihnya berdekatan ya, di laba rugi di kredit, di neraca di debit. Nah, ini ada artinya. Apa arti yang berjauhan dan apa arti yang berdekatan? Ya, kita akan lihat. Jika selisih di kolom laba rugi dan neraca berada saling berjauhan, itu artinya laba atau mendapatkan keuntungan. Tapi jika selisih di kolom laba rugi dan neraca berada saling berdekatan, itu menandakan bahwa perusahaannya mengalami rugi. Mudah bukan? Hanya tinggal melihat analisis saja, selisihnya berjauhan atau berdekatan, kalian sudah bisa menentukan perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya, dengan lagu-lagu akuntansi. Jangan bosan untuk terus belajar akuntansi dengan media dan metode yang kreatif. Selamat belajar, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.